by Ismadin. Fisika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Al-Quran Surat Hud Surat 11 ayat 42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang lautan laksana gunung yang suaranya mengerikan. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh, yang terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Gelombang laut era Nabi Nuh mengeluarkan bunyi yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada pembahasan tentang contoh dari gelombang mekanik yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Gelombang bunyi atau disebut bunyi begitu saja adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik yang akan kita bahas ciri dan karakternya, karena lebih mudah membahas ini melalui gelombang bunyi, walaupun sifat-sifat ini juga akan dimiliki oleh gelombang-gelombang mekanik yang lain maupun oleh gelombang elektromagnetik seperti intensitas, efek Doppler. Ini dimiliki oleh gelombang yang lain. Gelombang bunyi dicirikan oleh dapat tidaknya ia didengar oleh telinga kita. Pada gambar di kiri atas tampak di sana gambar-gambar di mana di sebelah sumbu X-nya menyatakan frekuensi dan di sumbu Y-nya menyatakan intensitas, tetapi dinyatakan dalam skala logaritmik yang dikenal dengan desibel atau taraf intensitas. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga kita memiliki rentang antara 125 Hz hingga 8000 Hz. Nah, frekuensi ini di dalam dunia seni dikenal sebagai nada, yaitu tinggi rendah suara. Suara-suara yang berada di bawah suara kita yang tidak dapat didengar oleh kita biasa dikenal dengan nama infrasonik. Biasanya rentangnya antara 0 sampai 20 Hz. Ini dunia binatang bisa mendengar, seperti lumba-lumba bisa mendengar suara-suara infrasonik seperti ini. Adapun di area kita, walaupun tidak semua orang ya bisa mendengar, audiosonik adalah antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi yang tidak terdengar oleh telinga kita, yaitu berada di atas 20.000 Hz, disebut sebagai bunyi-bunyi ultrasonik. Beberapa binatang juga bisa mendengar suara-suara ini. Ya, alhamdulillah telinga kita tidak dapat mendengarnya ya. Kalau kita bisa mendengar seluruh rentang getaran ini, kita mungkin tidak bisa tidur ya. Kita mungkin bisa mendengar bagaimana semut ngerasani kita ya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa mendengar suara semut. Ciri berikutnya bisa kita lihat dari intensitas. Intensitas ini adalah sumber bunyi memiliki daya energi yang dipancarkan ke seluruh ruangan, membentuk
muka gelombang berupa kulit bola, sehingga energi ini terbagi ke dalam luas kulit bola tadi. Nah, yang masuk di sebuah titik di telinga kita ini disebut intensitas, yaitu berapa daya yang diperoleh dibagi dengan luas yang terbagi tadi. Satuannya watt per meter persegi. Ya. Intensitas bunyi yang dapat didengar oleh telinga kita ini rentangnya antara 1 kali 10 pangkat min 12 watt hingga 1 watt per meter persegi. Ya. Cuman di dalam dunia praktis ya jarang digunakan intensitas ini. Yang sering digunakan adalah taraf intensitas, yaitu nilai logaritma dari rasio intensitas suatu bunyi dibandingkan dengan intensitas ambang. Intensitas ambang ini adalah 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, yaitu intensitas terkecil yang masih dapat terdengar oleh telinga kita. Di bawah intensitas ini telinga kita tidak mampu mendengarnya, sehingga disebut I0 atau intensitas ambang batas pendengaran manusia. Nah, karena sifatnya perbandingan ya, kalau di intensitas I0 dibagi I0 ya ketemunya kan 1, dan log 1 adalah 0. Nah, jadi taraf intensitas ini nilai terkecilnya adalah 0 dB, 0 desibel, dan yang paling kuat bunyi yang paling keras kuat yang mampu ya didengar oleh telinga kita, tidak terasa sakit walaupun mungkin bising sekali ya, adalah 120 dB ya. Kuat suara ini sifatnya skala logaritmik, dan kalau kita beli alat-alat elektronik biasanya di dalam satuan ini taraf intensitas ini yang dinyatakan di dalam spesifikasi dari speaker tersebut. Misalnya atau radio misalkan dia mampu memiliki kekuatan katakan 60 dB, berarti dia bisa keras sekeras itu. Kalau dinyatakan 90 dB, maka alat itu mampu mengeluarkan bunyi sampai ukuran 90 dB. Nah, di sini kita bisa melihat intensitas ya. Bunyi air yang menetes itu intensitasnya mendekati 0 dB. Suara-suara manusia ada di antara kisaran berapa dB itu 40-60 dB. Anjing melolong sekitar 80-100 dB. Suara mesin yang bising atau pesawat terbang ada di kisaran 120 dB. Nah, kalau ke arah kanan adalah frekuensi ya. Frekuensi mesin dan frekuensi suara pesawat itu ya. Untuk mesin-mesin 120 Hz, adapun untuk pesawat bisa sampai 8000 Hz. Suara air yang menetes ada di kisaran intensitas yang sama, tetapi memiliki nada yang berbeda dibandingkan dengan suara kicauan burung, di mana nadanya bisa sangat tinggi, bisa sampai pada 80 Hz ya. Nah, bunyi ini tidak bisa merambat di ruang hampa. Jadi kalau ruangan hampa, orang berteriak sekeras apapun tidak akan bisa terdengar suaranya oleh orang di luarnya ya. Ini bisa dilakukan percobaan. Bunyi di lonceng yang disimpan di sebuah tabung, udaranya dikeluarkan, loncengnya dibunyikan, maka tidak akan terdengar. Seberapa keras pun bunyi itu tidak akan pernah keluar. Kenapa? Karena bunyi butuh medium untuk bisa merambat. Mediumnya boleh padat, seperti kalau ada kereta api di jarak berapa kilometer, kita bisa mendengarnya melalui rel, logam relnya. Kita bisa dengar, tempelkan telinga kita di sana, maka kita bisa mendengar lebih cepat daripada terdengarnya melalui udara. Juga dapat merambat di dalam zat cair ya. Biasa kita mengenal sonar, yaitu suatu
alat untuk mendeteksi kedalaman laut, itu merupakan gelombang bunyi ya, sonar. Bisa juga untuk mendeteksi seperti kemarin kejadian kapal yang pesawat yang jatuh tenggelam, maka pada kondisi-kondisi tertentu bisa digunakan sonar untuk mendeteksi benda-benda yang berada di dasar laut tersebut. Nah, cepat rambat bunyi ya, untuk dawai, untuk logam senar ya, dawai itu mengikuti hukum Melde cepat rambatnya, yaitu seberapa besar tegangan dari dawai tadi diatur kencang atau longgar dibagi dengan massa jenis dari talinya ya, atau dawainya. Akar F per mu ini di dalam hukum Melde telah dibuktikan. Adapun benda-benda yang memiliki kecepatan ya, melebihi kecepatan suara di udara dikatakan memiliki kecepatan supersonik. Nah, pesawat terbang yang kecepatannya melebihi kecepatan suara di udara itu akan menimbulkan satu dentuman yang dikenal sebagai dentuman Mach ya. Dan sifat perambatan bunyi ini di udara ini bersifat longitudinal, artinya getarannya sejajar sama arahnya dengan arah rambatnya ya. Baik, kita lihat contoh di sini ya. Untuk sifat longitudinal terlihat pada animasi speaker ya, bagaimana molekul-molekul udara itu ketika terkena getaran dari speaker itu merapat dan merenggang. Jadi getarannya sama dengan arah rambatnya. Diketahui jarak antara rapatan dan renggangan suatu gelombang bunyi adalah 15 cm ya. Jarak satu panjang gelombang itu antara rapatan dengan rapatan terdekat berikutnya, atau renggangan dengan renggangan terdekat berikutnya, atau rapatan dan renggangan tapi yang sifatnya sudah melewati ya dua renggangan atau dua rapatan. Adapun kalau renggangan rapatan maka itu adalah separuh dari panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya dalam soal ini adalah 30 2 kali 15. Jika frekuensi tersebut 1140 Hz, maka cepat rambat bunyi di udara atau di media itu berapa meter per sekon? Jawab, setengah lambda 0,15 meter, maka lambdanya adalah 0,30 atau 0,3 dikalikan frekuensinya diperoleh 342 meter per sekon. Berarti ini mediannya adalah udara ya. Nah, jadi frekuensinya cepat rambat dari gelombang ini adalah 342 meter per sekon ya. Kita gunakan persamaan cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F ya. Berikutnya, selang waktu sinyal sonar dikirim dan diterima adalah 2 sekon 2 detik. Cepat rambat bunyi di dalam air laut diketahui berkisar atau biasanya 1500 meter per detik atau 1,5 km per detik. Maka kedalaman dasar laut di tempat tersebut berapa? Nah, kita gunakan persamaan 2 kali cepat rambat yang ditempuh ya, karena gerak bolak-balik, sehingga kedalamannya adalah separuh dari jarak yang ditempuh. D sama dengan setengah dari V kalikan T. V kalikan T adalah jarak yang ditempuh dari benda yang bergerak dengan laju V ya kan. Setengah kali 1500 dikalikan 2 diperoleh adalah 1500 meter atau 1,5 km. Jadi cepat rambat jadi kedalaman
benda atau dasar laut itu adalah 1,5 kilometer. Contoh sumber bunyi yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sumber bunyi yang berasal dari gelombang tali. Nah, pada gambar di layar kita terlihat di situ bunyi yang telah atau gelombang bunyi yang telah menjadi gelombang stasioner, ya, sehingga dia berbentuk gerak bolak-balik dengan amplitudo yang sama, ya. Ini bisa kita lihat kalau kita bisa memasang senar di bawah becak, kita bisa lihat seperti ini bentuknya, gambarannya, ya. Nah, cirinya adalah dia selalu simpul di ujung-ujungnya atau selalu di ujung terikat selalu bentuk simpul, sementara di tengah-tengah ini disebut dengan perut, ya. Nah, ketika dia memiliki pola seperti yang pertama ini, nada yang keluar, bunyi yang keluar adalah nada dasar. Kalau diambil separuhnya, bunyi yang terdengar adalah nada atas pertama. Kalau diambil lagi separuh dari yang tadi, ya, akan diperoleh nada atas yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana nada-nada yang muncul untuk kemudian nanti dibuat sebuah alat musik yang menggunakan dawai, ya, mungkin seperti gitar, biola dan sebagainya, kita perlu mengetahuinya. Dari rumus persamaan bahwa cepat lambat adalah panjang gelombang kali frekuensi, maka kita bisa tuliskan bahwa frekuensi adalah cepat lambat dibagi lambda. Cepat lambat gelombang pada tali atau pada dawai ini mengikuti hasil percobaan Meld, ya, yaitu akar dari tegangnya, seberapa tegang tali dibagi dengan massa jenis dari tali tersebut. V adalah akar dari F per mu, ya. Nah, kalau kita masukkan V-nya dari sini, kita akan peroleh bahwa nada dasarnya adalah akar F dibagi mu dibagi dengan panjang gelombangnya, karena ada pola bahwa panjang gelombangnya nada dasar itu adalah selalu 2 kali, ya, panjang gelombangnya selalu 2 kali dari panjang talinya, itu nada dasar. Maka kita dapatkan bahwa nada dasar itu adalah cepat lambat dibagi 2 kali panjang tali. Nah, nada atas kedua, nada atas pertama bagaimana? Kita bisa ikuti, ya, bahwa panjang gelombangnya adalah L, maka nada atas pertama ini persamaannya adalah 2 kali cepat lambat di dalam dawai dibagi 2 kali panjang talinya, sehingga hasilnya adalah V per L saja. Itu nada atas kedua, 3 V per 2L. Nah, kita lihat di sini ada pola 1, 2, dan 3 dikalikan dengan V per 2L, ya. V per 2L nya sama di F0, F1, dan F2. Dan pola ini akan terus, ya, nada atas ke 3 dan seterusnya. Cuman dalam oktav itu nada setinggi ini enggak ada yang mampu dibuat oleh suara manusia, ya. Dan kita lihat di sini berarti perbandingan nada dasar, nada atas 1 dan nada atas 2 itu adalah 1 banding 2 banding 3. Dan ciri dari jumlah simpul itu selalu jumlah perut ditambah 1, ya. Pada nada dasar jumlah perutnya adalah 1 ditambah 1, maka jumlah simpulnya 2. Ketika jumlah perutnya 2, maka jumlah simpulnya adalah 3. Demikian dan seterusnya, ya. Kita lihat contoh. Diketahui frekuensi nada dasar sebuah nada yang dihasilkan oleh senar, biola dan sebagainya adalah panjangnya 1 meter. Dan nada itu 256 Hz. Ketika senarnya diperpendek atau ditekan lebih pendek, ya, menjadi 0,4 meter dan tegangannya tetap sama, berarti cepat lambat di dawainya sama.
maka frekuensi dasarnya berapa ya, maka frekuensi dasar dari panjang tali yang kedua ini jadinya berapa. Baik, kita lihat F0 untuk tali yang pertama adalah V dibagi 2L ya, karena F nya sama maka cepat lambat di dawai 1 dan 2 sama. Kita masukkan bahwa frekuensi tali yang pertama adalah 256, itu sama dengan V dibagi 2L, L nya 1 jadi dibagi 2 ya, sehingga kita dapatkan cepat lambat gelombang pada dawai tersebut adalah 512 meter per sekon. Untuk tali yang kedua F0 nya adalah V per 2L juga, tetapi L nya sudah berbeda ya, yang kedua karena V nya 512 dibagi 2L dan L yang keduanya 0,4 meter maka dibagi 0,8, maka frekuensi dari tali yang kedua ini adalah 640 Hz ya. Alat musik yang kedua biasanya terbuat dari tabung-tabung yang kemudian ditiup seperti seruling ya, peluit maupun pipa organ ya, pipa organ yang digetarkan, maka ada resonansi di dalam tabung tersebut. Ada dua jenis pipa organ yang biasa ada, yaitu yang dua ujungnya itu terbuka. Nah, dan jenis yang kedua adalah ujung yang satunya tertutup ya, sehingga terjadi pemantulan. Nah, cepat lambat bunyi di dalam udara di dalam tabung atau pipa-pipa organ ini tidak lagi mengikuti persamaan Melde, tapi mengikuti persamaan cepat lambat bunyi di udara, yaitu akar K dibagi rho. K ini adalah modulus yang, adapun rho ini adalah massa jenis udara. Biasanya berkisar antara seperti di dalam tabel audiogram yang sebelumnya ya, itu range-nya antara 0 sampai 340 lebih juga ya, ke atas, dan sesuai ketinggian dari atas permukaan bumi juga cepat lambatnya bervariasi ya. Baik, kita lihat pipa organa terbuka ya. Pada animasi yang pertama dari pipa organa terbuka ini terlihat bahwa dia selalu membentuk pola ya. Ini kalau cepat nanti seperti ada pola terbaliknya ya, sehingga berbentuk seperti sebuah apa itu jam ya, jam pasir ya. Nah, kalau di buku 2, di sini dilihatnya 1 karena sebetulnya memang 1 ya, cuman karena cepat jadi seperti ada pola bolak baliknya ya. Begitu juga pada pipa organa yang panjang yang kedua ya, panjangnya sama, cuman kalau ditiup lebih kencang ya, maka menghasilkan pola yang kedua ini. Begitu juga pada animasi yang ketiga, ini menghasilkan nada atas yang kedua. Jadi yang pertama ini nada dasar, yang kedua nada atas yang pertama, dan yang ketiga adalah nada atas yang kedua ya. Do rendah, do biasa, dan do tinggi lah, katakan seperti itu. Nah, ternyata polanya lambdanya adalah 2/1L, 2/2L, 2/3L. Jadi pada pipa organa terbuka ini sama dengan seperti dawai ya. Nah, frekuensi nada dasarnya mengikuti persamaan V/2L. Nada atas pertama 2V/2L, nada atas yang kedua 3V/3L ya. Jadi perbandingannya sama dengan pada dawai 1:2:3. Perbedaannya hanya ada pada jumlah perut ya. Jumlah perut di sini selalu sama dengan jumlah simpul ditambah 1 ya. Jadi simpulnya selalu ada di tengah, sementara perutnya ada di ujung kedua ujungnya. Beda dengan
didawai tadi, di mana ujungnya selalu simpul ya. Kalau di sini ujung-ujungnya selalu merupakan perut. Nah, ya. Nah, memang beda ya, kalau suara ini kan longitudinal, tapi dapat digambarkan seperti sebuah transversal ya. Nah, tadi di animasi ini kan longitudinalnya merapat dan merenggang ya. Sementara gambar yang berupa garis itu adalah ekuivalen dari kalau dia gelombang transversal ya. Aslinya dia rapatan dan renggangan, tapi boleh dipandang bahwa pada rapatan itu adalah puncak, dan pada renggangan itu adalah lembah-lembah dari gelombang transversal ya. Contoh, sebuah pipa terbuka memiliki panjang 6,0 cm. Cepat rambat bunyi di udara saat itu di tempat itu adalah 330 meter per sekon. Frekuensi nada dasar dari bunyi resonansi yang terdengar berapa hertz? Karena nada dasar, maka kita gunakan persamaan F0 sama dengan V dibagi 2L. V nya 330, sementara panjang talinya 6 cm, berarti 2 kalinya adalah 12 cm, dijadikan meter 0,12 meter ya. Sehingga kita hitung 330 dibagi 0,12 diperoleh 2750 Hz. Nah, untuk pipa organa tertutup ya, pada tempat di mana pipa organa tertutup selalu menjadi simpul ya, selalu menjadi simpul. Di ujung yang terbuka selalu menjadi perut ya, ekuivalennya dengan gelombang transversal. Nah, kita lihat pada animasi pertama, kedua, dan ketiga untuk pipa organa tertutup ya. Ternyata panjang gelombangnya adalah 4/1L, pada nada atas yang pertama 4/3L, dan pada nada atas yang kedua 4/5L, dan seterusnya. Kalau dilanjutkan akan ada 4/7L ya, sehingga L nya itu 1/4, 3/4, 5/4, sehingga perbandingan nada yang terdengar, nada dasar, nada atas 1, 2, 2 adalah 1:3:5. Adapun jumlah perut dan jumlah simpulnya selalu sama untuk pipa organa tertutup ya. Jumlah perut dan jumlah simpulnya selalu sama. Untuk nada dasar ada berapa simpul, ada berapa perut di dalam gambar kita, ada 1 simpul dan 1 perut. Untuk nada atas pertama ada 3 ya, ada 2 simpul dan 2 perut, dan seterusnya ya pada nada atas yang kedua. Kita lihat contoh soalnya. Pipa organa tertutup A memiliki frekuensi nada atas pertama F1 yang ternyata sama nadanya dengan nada dasar dari suatu pipa organa terbuka B. Jika panjang pipa B 20 cm, maka berapakah panjang pipa A ya, yang mengeluarkan nada atas pertama dan nadanya sama dengan nada dasar dari pipa organa terbuka. Untuk pipa organa terbuka B, kita gunakan persamaan F0 sama dengan V dibagi 2L. Kita peroleh F0 dibagi V/2L adalah V/04 ya. 20 dikali 2 adalah 40 ya, 0,4 dijadikan meternya. Nah, besarnya F00 V/0,4 ini sama dengan nada dasar pertama, nada atas pertama dari pipa organa tertutup miliknya A ya, sehingga F1 yang persamaannya adalah 3V/4L itu nilainya sama dengan V/0,4. Di sini cepat rambat bunyinya sama karena pipa organanya berada di tempat yang sama, di udara yang sama.
maka 3V per 4L sama dengan V per 0,4L ya. V nya dapat dicoret di kiri kanan, tinggal 3 per 4L sama dengan 1/0,4. Nah 4 sama 0,4 ini dibagi menjadi 10, sehingga panjang tali untuk pipa organa A kita temukan adalah 0,3 meter, dijadikan senti adalah 30 cm. Keras atau lemahnya suatu sumber bunyi terdengar atau sampai di telinga kita disebut intensitas. Di sini pada animasi kita ada sumber bunyi di tengah-tengah, memiliki daya yang misalkan radio ataupun speaker memiliki daya P, satuan daya adalah watt. Kemudian disebarkan dan muka gelombangnya berbentuk kulit bola. Ya, di sini kita hanya melihat separuhnya saja. Maka pada suatu titik berjarak R dari pusat bunyi tadi memiliki intensitas, yaitu I dibagi intensitas I sama dengan daya dari sumber bunyi dibagi dengan luas permukaan ya, terbagi rata di seluruh luas permukaan tersebut. Nah, untuk kulit bola luas permukaannya adalah 4pi R kuadrat ya kan, maka I sama dengan P dibagi 4pi R kuadrat. Nah, intensitas yang masih dapat terdengar oleh telinga kita adalah 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Di bawah ini telinga kita nggak bisa mendengar, di atas bisa mendengar, tapi kalau semakin tinggi watt per meter perseginya telinga kita akan sakit ya untuk mendengarnya. Nah, contoh dari soal seperti ini, intensitas bunyi terdeteksi sebesar 36 watt per meter persegi pada jarak 2 meter dari suatu sumber bunyi. Intensitas bunyi pada jarak 3 meternya berapa watt per meter persegi? Nah, kita gunakan dua cara. Cara yang pertama mengikuti definisi rumusnya tadi ya. Kita cari dulu daya P nya. Daya adalah I, intensitas yang terdengar dikalikan luas permukaan pada jarak tersebut ya. Dari I sama dengan P per A kita dapatkan bahwa P sama dengan I kalikan A. Karena intensitasnya adalah 36 dan A nya adalah 4pi R kuadrat, kita dapatkan 4pi kalikan 36 dikalikan 4 ya kan, yaitu 1809,6 watt. Baru kita pakai untuk mencari intensitas pada jarak 3 meter, yaitu daya tadi P dibagi 4pi R kuadrat, sekarang R nya adalah 3 meter, kita peroleh 1809,6 watt per watt dibagi 36 pi ya, luasnya tadi meter persegi, kita dapatkan 16 watt per meter persegi. Kita bisa menggunakan rumus perbandingan ya. Kita lihat dulu perbandingan intensitas pada dua jarak berbeda, karena I 1 P per 4 pi R 1 kuadrat dan I2 adalah P dibagi 4 pi R 2 kuadrat, maka P dan 4pi nya bisa hilang dalam rasio ini, dalam perbandingan, sehingga intensitas 1 adalah sama dengan perbandingan terbalik ya, jari-jari kedua dikuadratkan dibagi jari-jari pertama dikuadratkan. Jadi I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat ya. Nah, kalau kita gunakan persamaan ini, maka I2 adalah R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat dikalikan I1 nya. R1 2 kuadrat, R2 nya 3 kuadrat, 2 meter dan 3 meter ya, 4/9 dikalikan intensitas pada jarak yang pertama yaitu 36, maka kita dapatkan 16 watt. Lebih mudah ya, lebih simple. Baik, kita lanjutkan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari suatu ruangan itu berisi mesin yang sama, misalkan mesin jahit atau
ataupun mesin-mesin yang lain. Nah, dan bunyinya bareng-bareng. Nah, intensitasnya menjadi lebih kuat, lebih keras ya, lebih bising lah katakan begitu. Berapa intensitas total kalau ada N buah mesin yang bunyi bareng-bareng, mesinnya identik ya. Maka I adalah jumlah I1 tambah I2 tambah I3, karena I-nya sama maka N kali I ya. Intensitas total adalah banyaknya mesin dikalikan intensitas dari masing-masing mesinnya. I total adalah N kalikan I. Nah, kalau dua rumus jarak dan intensitas total ini kita gabungkan, maka kita akan dapatkan rasio perbandingan intensitas total untuk N sumber bunyi identik pada dua jarak berbeda kalau intensitas satu mesinnya diketahui I ya. Maka I total pada jarak kedua adalah banyaknya mesin dikalikan perbandingan jarak dari jarak pertama dan kedua ya, R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat dikalikan intensitas dari satu buah mesinnya. Nah, ini sebuah contoh. Intensitas sebuah mesin jahit sebesar 10 kali 10 pangkat min 19 watt per meter persegi. Kalau ada 10 mesin jahit bunyi serentak, maka intensitas totalnya berapa ya? I total adalah N kalikan I ya, 10 kalikan intensitasnya 10 pangkat min 9, jadi kita dapatkan 1 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Nah, di dalam peralatan-peralatan kalau menggunakan intensitas ini bilangannya selalu 10 pangkat 10 pangkat 10 pangkat, ribet gitu ya, secara nggak praktis. Oleh karena itu diadakanlah satuan yang lain dari kuat lemahnya bunyi, yaitu namanya taraf intensitas. Taraf intensitas ini merupakan nilai logaritmik ya, logaritma dari relatif terhadap intensitas ambang bunyi, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi ya. Satuannya digunakan desibel, merupakan nama orang bel ini ya. Nah, jadi taraf intensitas diartikan sebagai 10 kali log intensitas bunyi tersebut dibagi dengan intensitas ambang bunyi I0. Jadi taraf intensitas adalah nilai 10 kali logaritma dari rasio I dibagi I0. Nah, oleh karena itu kita dapatkan persamaan untuk dua jarak. TI2 taraf intensitas pada jarak kedua adalah 10 log dari perbandingan jarak R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat ditambah taraf intensitas pada jarak pertamanya. TI total untuk N sumber bunyi yang identik adalah 10 log dari banyaknya mesin ya, ditambah taraf intensitas ketika dia sendirian. Nah, untuk yang jarak dan taraf intensitas untuk banyak mesin dan jarak yang berbeda, taraf intensitas total pada jarak yang kedua adalah 10 log dari perbandingan jaraknya kuadratkan ditambah 10 log dari banyaknya mesin N ditambah taraf intensitas ketika mesin itu sendirian TI. Nah, ini contoh soalnya, ini ngambil seperti contoh yang sebelumnya, cuman dilihat taraf intensitasnya. Kalau tadi intensitasnya, ini taraf intensitasnya ya. Intensitas sebuah mesin jahit sebesar 10 pangkat min 19 watt per meter persegi. Ketika ada 10 mesin jahit bunyi serentak, maka taraf intensitas totalnya berapa dB, berapa desibel ya kan. Di sini kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu taraf intensitas persamaan yang ketiga ya, mohon maaf, yaitu taraf intensitas total untuk N buah mesin adalah TI total sama dengan 10 log banyaknya mesin ditambah taraf intensitas ketika sendiri ya, TI. Nah, TI nya sendiri kita gunakan persamaan yang paling atas, 10 log I dibagi I0. Kita dapatkan TI total adalah 10 log N ditambah 10 log I dibagi I0 ya. 10 log N, 10 log dari 10 adalah log 10 adalah 1, 10 kali 1 dapatnya 10. Adapun 10 log I dibagi I0, 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 12 diperoleh adalah 10 pangkat 3. Log dari 10 pangkat 3 adalah 3.
3 kali 10 kita boleh 30. Jadi 10 tambah 30, taraf intensitas total dari 10 mesin yang dibunyikan bareng-bareng tadi adalah 40 dB. Ini cukup keras ya untuk telinga kita. Selanjutnya fenomena Doppler ya. Jadi kalau ada sumber bunyinya diam, kita diam, maka frekuensi sumber bunyi itu sama dengan frekuensi yang kita dengar. Tapi kalau sumber bunyinya bergerak ya, dalam animasi kita sumber bunyinya bergerak mendekati pendengar, maka terlihat di situ bahwa bunyi yang tersebar atau bunyi yang merambat itu terlihat lebih rapat, frekuensinya lebih tinggi ya, frekuensinya lebih tinggi. Nah, efek ini disebut Doppler karena pertama kali diamati oleh Doppler ya. Sebaliknya kalau sumber bunyi itu menjauhi kita, maka yang terdengar oleh kita ini lebih renggang, jadi frekuensinya lebih rendah. Nah, persamaannya F yang didengar oleh pendengar adalah cepat rambat bunyi di tempat itu dibagi dengan cepat rambat bunyi dikurangi kecepatan dari sumber bunyi ya. Ini jadi kecepatan relatifnya ya terhadap sumber bunyi dikalikan frekuensi dari sumber, frekuensi asalnya ya. Kalau dia mendekat karena lebih besar berarti negatif ya, V dikurangi Vs. Kalau dia menjauh karena lebih rendah, lebih kecil, maka dia dijumlah V ditambah Vs. Nah, rumus umumnya untuk efek Doppler ini, Fp adalah cepat rambat bunyi relatif terhadap kecepatan angin. Kalau kecepatan anginnya tidak ada, maka ini hilang ya, Va nya 0. Kembali ke persamaan seperti yang di atas. Kalau pendengarnya bergerak, maka plus minus. Kalau pendengarnya mendekat, maka frekuensinya makin besar. Kalau makin besar, maka dia plus. Kalau menjauh, maka makin kecil, V dikurangi Vp. Jadi kebalikan dari Vs ya. Kalau mendekat, Vs nya min, kalau menjauh Vs nya plus. Kalau untuk pendengar, kalau mendekat dia plus, kalau menjauh dia min, ya kan? Kita lihat contoh kereta api bergerak mendekati stasiun dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan peluit berfrekuensi 880 Hz gitu ya. Ada orang yang duduk di peron stasiun, dia akan mendengar bunyi tersebut berapa nadanya karena efek Doppler ya. Cepat rambat bunyi di tempat itu diketahui 340 meter per sekon. Fp sama dengan V dibagi V dikurangi Vs dikalikan frekuensi sumber bunyinya ya. Sama dengan 340 dibagi 320 karena dikurangi 20 kecepatan dari kereta api lambat ketika mendekati stasiun ya kan, dikalikan frekuensi sumber bunyinya 880. Kita hitung, ternyata ketemunya adalah 935 Hz ya. Untuk contoh soal yang kedua ini agak rumit ya karena dinyatakan dalam persentase, tapi bisa kita runut. Perubahan frekuensi sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar adalah 1%. Jadi 1% ini berarti selisih ya, selisih frekuensi sumber bunyi dengan frekuensi pendengar dibagi dengan frekuensi sumber bunyi ya, itu adalah persentase namanya. Cepat rambat bunyi diketahui 300 meter per sekon, maka kecepatan sumber bunyi relatif terhadap pendengar itu berapa? Di sini kecepatan pendengar dianggap 0 ya, walaupun mungkin dia mendekat atau menjauh sehingga Vp nya ini tidak ada, tapi Vs nya kita ganti dengan cepat relatifnya Vr ya. Jadi persamaannya adalah Fp sama dengan V dibagi V dikurangi V relatif sumber bunyi terhadap pendengar ya. Nah, Vr adalah Vp dikurangi Vs ya, sehingga kita nggak perlu tahu Vp nya berapa.
tapi kita tahu kecepatan relatifnya ya, ini bisa digunakan. Nah, FP dikurangi Fs dibagi Fs, yaitu persentasenya dikatakan adalah 1%. 1% adalah 0,01. Maka dapat kita simpulkan bahwa Fp-nya adalah 0,99 Fs. Nah, ini kan sudah seperti persamaan Doppler ya. Maka V dibagi V dikurangi VR nilainya 0,99 ya. Kita masukkan angka-angkanya, 300 dibagi 300 dikurangi VR nilainya 0,19. Setelah kita hitung lebih sederhana lagi, 300 sama 297 dikurangi 0,99 VR. Jadi VR nya adalah min ya. Jadi VR nya ini secara relatif bukan mendekat tapi menjauh, tapi tidak masalah ya, karena yang ditanyakan adalah bunyi relatifnya saja, yaitu 3,03 meter per sekon.